Auto bikin kaget pecinta voli tanah air. Pengakuan mengejutkan Yola Yuliana Jelang lawan Petrokimia Gresik yang diperkuat Megawati Hangestri di Final Four Proliga. Subscribe aja channel ini, agar kalian gak ketinggalan berita update dari kami. Auto bikin kaget pecinta voli tanah air. Pengakuan mengejutkan Yola Yuliana Jelang lawan Petrokimia Gresik yang diperkuat Megawati Hangestri di Final Four Proliga. Atmosfer Final Four Proliga 2025 semakin memanas. Salah satu laga yang paling ditunggu-tunggu adalah pertemuan antara Popsivo Polwan, tim syarat pengalaman yang diperkuat oleh Yola Yuliana, dengan Petrokimia Gresik, klub yang kini kembali dibela oleh bintang voli muda kebanggaan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Bagi Yola, pertandingan ini bukan sekadar laga penentu menuju final. Pemain yang sudah malang melintang di kancah voli nasional ini menyebut bahwa laga melawan Megawati dan Petrokimia merupakan ujian sesungguhnya sekaligus momen spesial dalam karirnya. Saya pribadi sudah menantikan pertandingan ini sejak Megawati diumumkan akan memperkuat Petrokimia di Final Four. Dia bukan pemain biasa. Dia sekarang sudah jadi ikon baru bola voli Indonesia. Pertandingan ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi juga tentang menunjukkan kualitas dan determinasi antar dua generasi, ujar Yola. Yola Yuliana yang dikenal dengan kepemimpinan dan teknik matang, sudah lebih dari 1 dekade bermain di level tertinggi. Di sisi lain, Megawati yang lebih muda hampir 1 dekade baru saja pulang dari musim sensasionalnya bersama Daejeon Red Sparks di Liga Voli Korea, di mana ia menyabet berbagai penghargaan dan membawa timnya hingga ke partai final. Pertemuan ini pun jadi magnet tersendiri bagi penggemar voli di tanah air, karena menghadirkan adu gengsi antara dua bintang dengan latar belakang dan perjalanan karir yang kontras namun sama-sama cemerlang. Saya selalu respek dengan Megawati. Permainannya sangat eksplosif, dan yang saya kagumi, dia bisa jaga performa di level tinggi meskipun masih muda. Tapi kami di Popsivo juga bukan tim kemarin sore. Kami punya pengalaman, kekompakan, dan semangat juang. Saya rasa pertandingan nanti akan jadi salah satu yang paling panas di Final Four, kata Yola dengan senyum percaya diri. Yola menegaskan bahwa meski pertandingan nanti dipenuhi sorotan media dan publik karena kehadiran Megawati, ia dan timnya tidak akan terintimidasi. Sebaliknya, ia menjadikan laga ini sebagai motivasi untuk tampil lebih maksimal dan membuktikan bahwa Popsivo tetap jadi salah satu kekuatan utama di kancah bola voli nasional. Saya pribadi nggak mau kehilangan momen. Ini kesempatan langka buat adu kemampuan dengan salah satu pemain terbaik yang kita miliki saat ini. Dan saya yakin di atas lapangan nanti semua akan melihat siapa yang lebih siap, tambahnya. Di sisi lain, kehadiran Megawati di Petrokimia Gresik menjadi salah satu kekuatan tambahan paling signifikan dalam sejarah tim. Meski hanya memperkuat selama babak Final Four, efek instan dari kehadirannya langsung terasa. Petrokimia tampil agresif dan penuh percaya diri. Tak hanya dari sisi teknis permainan, Final Four ini juga syarat akan emosi. Megawati dikenal sangat dekat dengan publik, terutama setelah kisah perjuangannya di Korea Selatan menyentuh banyak orang. Di sisi lain, Yola Yuliana tetap menjadi sosok yang dihormati karena ketekunan dan loyalitasnya pada dunia voli. Kalau bicara rivalitas, iya, ini akan panas. Tapi kami semua tetap satu keluarga besar voli Indonesia. Di lapangan kami akan bertarung habis-habisan, tapi di luar lapangan kami tetap saling dukung. Itu yang buat voli tetap indah, tutup Yola. Pertarungan antar dua generasi, dua ikon, dan dua tim kuat ini diprediksi akan menyuguhkan pertandingan berkualitas tinggi dan penuh drama. Tak hanya soal kemenangan, laga ini juga akan jadi penentu arah baru bagi peta persaingan voli putri di Indonesia. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks sedang disorot menyongsong Liga Voli Korea musim depan usai ditinggal andalan seperti Megawati Hangestri Pertiwi. Menjadi runner-up usai kalah di final dari Incheon Hwangkuk Live Pink Spiders, tak lantas membuat Red Sparks mudah mempertahankan amunisi pentingnya. Tim berjuluk Red Force itu kini sedang dipusingkan dalam menyusun kekuatan mereka menuju Liga Voli Korea.
2025 sampai 2026 mendatang usai rentetan pemain pilar pergi. Usai kalah di laga final, Red Sparks langsung mengejutkan banyak pihak setelah mereka dipastikan tak lagi diperkuat oleh duo meriam kembarnya. Adalah Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic yang memutuskan untuk menjalani nasib mereka masing-masing. Selain kepergian Megawati dan Bukilic, sebuah kabar mengejutkan kembali datang dari Red Sparks pada Kamis, 24 April 2025 dengan isyarat pensiun dari Pyo Seungju. Pyo merupakan kepingan terakhir dalam lini serang Red Sparks yang cukup tampil garang pada musim lalu bersama Megawati dan Bukilic. Tak ayal, hilangnya 3 pemain penting tersebut membuat tim besutan Ko Hee-jin itu sedang disorot media Korea Selatan, salah satunya ohmyanews.com. Dalam sebuah artikelnya, mereka menantikan transformasi Red Sparks dan gebrakan yang akan dilakukan dalam menghadapi musim depan. Sebelumnya, tim yang berasal dari kota Daejeon tersebut sudah menentukan pengganti Megawati sebagai kuota Asia. Pevolai asal Thailand yang berposisi sebagai outside hitter Wipawi Sritong didaulat untuk mengisi kuota Asia yang ditinggalkan Megawati. Direkrutnya Wipawi tak menyurutkan persoalan kedalaman skuad dengan signifikan, terlebih dia juga sedang menjalani masa pemulihan cedera. Kekuatan para pemain lokal juga ikut disorot menyongsong era baru Red Sparks menghadapi musim depan dengan skuad yang lebih muda. 3 nama disebut dan memiliki prospek yang menjanjikan lantaran apa yang sudah mereka tunjukkan pada musim lalu. Mereka adalah Lee Seon-woo, Jeon Da-bin, dan Park Hae-min yang memiliki rapor dan kontribusi yang cukup apik sepanjang musim 2024 sampai 2025. Jeon Da-bin dan Lee Seon-woo bahkan sudah menunjukkan tajinya di lini depan, terutama saat kompetisi musim lalu memasuki masa-masa akhir. Sementara itu, Park Hae-min menjadi salah satu pemain yang dipandang paling signifikan dalam mengalami perubahan. Bagaimana tidak, berposisi asli sebagai outside hitter, Park justru memberikan peran luar biasa pada fase playoff saat bertindak sebagai libero. Rompi biru dengan bertuliskan huruf besar L menjadi momen yang tak terlupakan bagi Park dan penggemar ketika membawa tim asal kota Daejeon itu melejit. Walau menunjukkan prospek baik, ketiga pemain itu masih harus mengasah kemampuannya lantaran lemah dalam beberapa aspek. Tentu saja Red Sparks memiliki sumber daya outside hitter seperti Lee Seon-woo yang terpilih masuk timnas untuk VNL 2025, Park Hae-min yang bertransformasi menjadi libero pada fase playoff, dan Jeon Da-bin yang tampil lebih baik dari yang diduga di paruh kedua musim. Namun, masing-masing dari ketiga pemain tersebut memiliki kelemahan dalam receive service, kekuatan, dan pengalaman. Perhatian terfokus pada bagaimana pelatih Ko Hee-jin yang berada dalam krisis besar dengan kepergian 3 pemain kunci pada saat yang bersamaan akan mengelola tim ini.